Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu remote access. Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi, intinya adalah kita itu bisa meremote sebuah device switch, entah itu router, tanpa menggunakan sebuah kabel. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan suatu IP publik. Nah, nanti kita akan konfigurasi atau mengimplementasikan secara langsung. Nah, lalu saya akan menjelaskan jenis akses protokol. Ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah ada dari Telnet dan juga SSH. Di sini bisa teman-teman lihat, dia memiliki Telnet memiliki portnya 23, lalu SSH yang memiliki portnya 22. Nah, kenapa di sini Telnet tidak aman? Ada tanda silang dan SSH ada tanda checklist. Karena memang Telnet ini jarang sekali digunakan, masih juga digunakan tapi jarang. Karena apa? Karena tidak aman. Nah, kenapa tidak aman? Karena Telnet ini adalah menggunakan plain text, jadi tidak transkripsi. Plain text itu seperti gimana? Jadi misalkan contoh, kita lagi memasukkan sebuah password, misal Cisco 123. Nah, ketika ada seseorang yang nge-hack konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat secara jelas, akan terlihat secara aslinya jadi Cisco 123. Apa sih bedanya dengan SSH? SSH itu terenkripsi karena apa? Karena dia nge-enkripsi atau mengamankan dari misalkan tadi passwordnya Cisco 123. Ketika seorang melihat konfigurasi atau seorang hacker, dia tidak akan bisa melihat password 123 itu. Karena apa? Karena dia akan terenkripsi ke dalam beberapa bentuk kode yang memang tidak dapat dipahami oleh router itu sendiri ataupun sistem itu sendiri. Nah, jadi yang bisa tahu kode jenis kodenya, passwordnya, apa yang pasti teknisinya itu sendiri yang telah memasukkan password dan juga ada kode khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sarim. Kali ini saya akan mengimplementasikan konfigurasi Telnet. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke router yang sudah disetting ya. Kita nyalakan. Lalu kita ke config terminal. Lalu pertama-tama kita ganti dulu namanya. Ini kita ganti saja ke R1. Nah, lalu kalian masukkan username. Username bebas ya, tapi di sini sebagai contoh kita masukkan admin. Lalu passwordnya. Password bergampang 123 aja. Lalu kalian enable secret. Kita sebagai contoh kita masukkan Cisco. Nah, lalu IP domain name. Ini sebagai contoh kita masukkan sid.net. Nah, lalu kalian ketik line VTY 02. Nah, VTY itu maksudnya 0 sampai 2 itu mempresentasikan berapa orang yang bisa mengakses perangkat jaringan tersebut. Jadi kan di sini mulainya dari 0, berarti 0, 1, 2. Bisa juga 3 orang yang bisa mengakses perangkat jaringan ini ya. Contohnya seperti router ini. Jadi ini juga bisa sesuai kemauan ya. Sebagai contoh di sini kita 0 sampai 2 aja. Nah, lalu kalian ketik transport input. Oh, sorry guys. Transport input Telnet. Nah, jadi maksud komen ini menjelaskan maksudnya jika ada yang mau masuk ke perangkat jaringan kalian, itu harus lewat cara Telnet. Bisa juga SSH. Kalian ketik SSH. Atau bisa juga kalian ketik dua-duanya ya. Kalau di sini kita konfigurasi Telnet, lalu kalian ketik login lokal. Kenapa?
Jadi ketika kalian mau mengakses perangkat jaringan ini, orang yang mau masuk atau mengakses harus mengetik dulu username admin dan password seperti itu, oke? Nah, lalu kalian exit. Nah, di sini untuk keamanan lebih kalian ketik crypto key. Oh, sorry guys, salah. Crypto key generate RSA. Jadi ini untuk agar terinskripsi ya. Jika ditanya how many bits in the modulus, itu kalian minimal harusnya 1024. Itu minimal, oke. Kalian bisa lebih dari jadi 2048 atau 4096. Di sini 1024. Ketika sudah oke, berarti seperti itu sudah selesai. Konfigurasinya oke, segitu saja untuk konfigurasi telnet ya. Lalu kita coba di PC ini. Di PC ini bisa lewat command from atau bisa lewat ini telnet atau SSH client. Kita coba di command from aja. Cek dulu apakah connect dengan routernya. Nah, ini sudah tersambung ya. Lalu ketikkan telnet IP address-nya. Nah, akan ditanya seperti ini. Kalian tinggal masukkan yang tadi dibuat sini adminnya tadi. Lalu passwordnya 123. Nah, ketika sudah gini berarti sudah masuk ke perangkat jaringan router, oke? Jadi bukan lewat konsol tapi lewat secara remote ya. Kita enak. Password yang tadi berarti Cisco yang tadi enable secret. Nah, jadi seperti itu aja untuk mengimplementasi konfigurasi telnet. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sarim. Kali ini saya akan mengimplementasikan konfigurasi SSH. Jadi pertama kalian masuk dulu ke router yang tadi, lalu ke CLI, kalian enable, lalu kalian ke config terminal, lalu kalian pertama ganti dulu namanya, oke? Hostname di sini misalkan R1. Lalu kalian aktifkan password untuk perangkat jaringan berarti enable secret. Ini passwordnya biar gampang, kita masukkan 123. Lalu masukkan IP domain name. Di sini contohnya sid.net. Nah, lalu kalian masukkan username. Di sini kita biar gampang saja sid aja ya. Lalu passwordnya di sini biar gampang 123 aja. Nah, lalu kalian masukkan line VTY 0 sampai 4. Lalu transport inputnya SSH. Lalu kalian login lokal. Ini hampir sama ya, sama telnet, tapi cuma ada beberapa aja yang berbeda. Lalu kalian exit. Lalu kalian buat keamanan crypto. Oke, generate RSA. Lalu di sini sudah kan? Nah, ketika oke berarti sudah berhasil ya. Oke, kita coba di PC ini.
Make sure di sini sudah tersambungnya dengan router, lalu kita ke sini. Kalian masukkan IP address routernya ya. Lalu di sini username yang tadi SID. Nah, sudah bisa ya. Kalian masukkan passwordnya yang tadi 123. Nah, jika seperti ini berarti sudah bisa. Kalian tinggal tulis enable. Passwordnya tadi 123. Lalu config T. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil untuk konfigurasi SSH. Mungkin cukup sekian pembahasan implementasi konfigurasi SSH. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.